Kalau kita dominan menabur ranjau terhadap orang lain, jangan pernah berdoa tentang keselamatan. Kalau dalam hidup kita menanam onak dan duri, terus doa dan permintaannya minta durian, ya diketawain sama alam semesta ini. Berarti untuk memperbesar daya itu kita mengistiqomahkan, merasakan kita yang menggerakkan semuanya bertajali padanya itu udah cukup ya? Ya belum cukup, Pak. Oh belum. Kesadaran itu pembuka pintu. Yeah. Setelah kita sadar bahwa oh ternyata ini ya manusia, ini pintunya baru terbuka. Masukinya dengan langkah, dengan laku, Pak. Kita terjebak. Saya berani mengatakan ya, karena memang saya mengalami dan menyaksikan sendiri, bahwa ternyata Roh Kudus, bahwa ternyata Atman, bahwa ternyata kesadaran agung, bahwa ternyata ruh itu, bahwa ternyata tubuh kita ini adalah Atman yang terlihat mata. Tubuh kita adalah ruh yang terlihat mata. Antara ruh yang terlihat mata dan tidak terlihat mata itu tunggal, itu satu. Bedanya yang terlihat mata kita definisikan fisik, yang tidak terlihat mata kita definisikan spirit. Padahal itu satu. Sebenarnya mereka ada dan lahir itu karena kita sendiri yang mengadakan. Karena alam bawah sadar kita bekerja energinya, karena kita memberi atensi, sehingga kita memberi energi, kita menanam sendiri. Yang menanam itulah yang akan menuai. Karena rumus di dunia ini hukum karma, hukum tabur tuai. Kalau kita melihat situasi yang seperti ini, kemudian muncul dari kesadaran kita, wih betapa energi kehidupan dan kedamaian beringin ini luar biasa ya. Akhirnya terkoneksi dengan baik. Sesuatu di alam yang lebih tinggi dengan kita. Cuman kalau yang muncul dari energi bawah sadar kita ini, wah di situ banyak penunggunya, ada wewe gombelnya, ada genderuwonya, ya akan muncul sendiri. Lah ini dahsyatnya alam bawah sadar karena informasi dan dogma-dogma yang terbangun mulai kecil. Sehingga apa? Coba teman-teman bisa analisa. Teman-teman kita yang di Australia, bule-bule kecil, itu enggak kenal namanya genderuwo dan lain-lain ini. Dan konco-konconya. Bukannya genderuwonya enggak bisa nyebrang laut ke Australia. Tapi otak bawah sadar ini yang mereka memang enggak diinjeksi hal seperti itu. Ketika kita sendiri pun menginjeksikan bahwa diri kita adalah kemuliaan, aku adalah pancaran Tuhan, aku adalah diciptakan mulia dan sempurna oleh Tuhan, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kalau itu berjalan dalam alam bawah sadar kita, hal-hal yang alam bawah rendah ya otomatis tidak muncul. Itu hasil dari energi kita sendiri sebenarnya. Terutama energi alam bawah sadar. Dan itu letaknya di otak belakang ini. Banyak hal yang harus kita riset ulang memang. Pemahaman terhadap diri yang ternyata hanya semu.
Oh, ini utama sekali. Kemudian hal-hal lain. Kalau kita diliputi oleh Tuhan, karena Tuhan meliputi segala sesuatu, meliputi diri kita penuh, utuh, sak raga-raga kita, karena segala sesuatu loh ya. Artinya pori-pori kita, sel-sel kita pun terliputi itu. Kalau kita sudah terliputi 100%, bisa matikah sel kita? Bisa matikah raga kita? Karena dia adalah maha hidup. Itulah letaknya kenapa leluhur kita bisa moksa. Berangkatnya dari sini dulu. Kalau kita memberi peluang kepada hal lain, misalnya kalau kita mati nanti tubuh kita ke dalam tanah, roh kita naik. Kalau itu yang kita tanam, ya itulah yang akan kita tuai. Kita mau menanam apa terhadap kehidupan kita? Menanam diri sebagai batara, atau menanam energi bahwa diri kita ini lemah tak berdaya? Jadi kehidupan itu yang terjadi pada diri kita bukan berdasar dari doa dan permintaan. Dasarnya adalah hukum karma. Kita menabur apa, kita akan menuai hal seperti itu yang kita tabur. Kalau kita dominan menabur ranjau terhadap orang lain, jangan pernah berdoa tentang keselamatan. Kalau dalam hidup kita menanam onak dan duri, terus doa dan permintaannya minta durian, ya diketawain sama alam semesta ini. Menanam energi dalam kepada diri sendiri terhadap keagungan Gusti, ini mutlak. Pak Tato dan Pak Yudi, ini kelanjutan bahasan kita yang waktu di Sanggar kemarin. Dan teman-teman semuanya juga akan terbawa ke dimensi yang kita bahas sekarang ini. Nggih, matur suwun, Mas. Nggih. Sami-sami, Pak. Rahayu Mas Bonang, boleh nanya ya? Monggo, Pak Islamto. Oke. Untuk memperbesar daya itu, apakah kita merubah mindset-nya seperti dengan gambarkan tadi, bahwa eksistensi kita, segalanya itu, seluruh badan ini semuanya diliputi Yang Maha Kuasa atau Gusti. Ataukah kalau dalam agama itu kita bertajali, yang benar yang mana, Mas Bonang? Ya kalau saya boleh berterus terang, Pak, sebenarnya tajali adalah perwujudan, Pak. Okay. Ya kita ini perwujudannya sendiri. Karena ingat, kutiupkan ruhku. Ruhnya siapa? Terus kita punya ruh. Ya. Lah, ya tunggal itu saja sudah.
Dan kita terjebak ya. Kita terjebak. Saya berani mengatakan ya, karena memang saya mengalami dan menyaksikan sendiri, bahwa ternyata Roh Kudus, bahwa ternyata Atman, bahwa ternyata kesadaran agung, bahwa ternyata ruh itu, bahwa ternyata tubuh kita ini adalah Atman yang terlihat mata. Tubuh kita adalah ruh yang terlihat mata. Antara ruh yang terlihat mata dan tidak terlihat mata itu tunggal, itu satu. Bedanya yang terlihat mata kita definisikan fisik, yang tidak terlihat mata kita definisikan spirit. Padahal itu satu dengan sifat yang berbeda. Yang satu sifat cahaya, yang satu sifat materi. Kalau sifat materi kita ini, tubuh kita ini mampu kita cahayai, ya dia akan naik seperti Pak Tato tadi, menjadi berlevel cahaya. Sebenarnya ruh yang ditiupkan ya rupa kita ini sudah. Kalau enggak banyak gangguan ruh itu ya akan menjadi pribadi-pribadi yang bertubuh cahaya. Jangan heran kalau orang-orang agung itu tubuhnya bersinar karena ya sebenarnya tubuh ini adalah ruh yang terlihat mata, Pak. Roh Kudus yang terlihat mata. Nah, ini pun dahsyat juga ini, Pak, yang pernyataan. Berarti untuk memperbesar daya itu kita mengistiqomahkan, merasakan kita yang menggerakkan semuanya bertajali padanya itu udah cukup ya? Ya belum cukup, Pak. Oh belum. Kesadaran itu pembuka pintu. Yeah. Setelah kita sadar bahwa oh ternyata ini ya manusia, ini pintunya baru terbuka. Masukinya dengan langkah, dengan laku, Pak. Apa yang harus kita lakukan untuk semakin mendominasi supaya kita ini menjadi orang-orang kudus? Nah, pada tahapan ini, kalau di dalam bahasa Alkitabnya, kamu sudah lepas dari Taurat. Karena kamu sudah hidup dalam kasih karunia. Sudah lepas dari Taurat artinya sudah lepas dari tata cara dan teknis-teknis, Pak. Tuhan tidak bisa diteknisi. Rasa cinta itu tidak bisa ditoto dengan teknis-teknis harus begini, harus begini. Nah ini nanti Pak, sebentar lagi ya, sebentar. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan, baik bernapas, baik melihat, apapun yang kita kerjakan, kalau kita sadari bahwa itu adalah dimensi agung kita, ya kita sudah berada di dimensi itu. Saya kasih contoh sedikit untuk memperkuat misalnya, yang Pak Islamto tanyakan kan teknisnya supaya lebih memperkuat ya. Ya, betul. Energi ini semakin besar. Satu, buka pintunya dengan cara kesadaran, dengan cara mindset ini dibuka sudah. Mindset lama yang membelenggu, bongkar semua. Setelah itu lakukan sesuatu teknis yang membuat yang jenengan
nyaman dan enak. Bisa dengan menggunakan nafas H. Nafas H itu tarik nafas dari hidung, keluarkan ke seluruh pori-pori sampai habis. Bisa juga dengan cara nafas biasa. Tapi jenengan benar-benar sadari, sing bernafas ini lo siapa? Iki lo nafasnya sopo iki? Bukan nafas ku kecil, kunya Islam to lagi. Sadari ini nafasnya nafas Sang Maha Agung. Ketika kita ambil nafas, kita rasakan, keluarkan nafas. Apalagi kalau kita sengajakan, aku persembahkan nafas ini untuk semesta raya. Karena kita ini sudah diserai, Pak, untuk ngatur alam ini. Terus yang diserai, gak ngerti harus berbuat apa. Yang diserai malah justru merusaknya. Nah itu kan inti dari Khalifatullah di situ. Banyak teknis yang itu sekali lagi sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Bisa dengan meluk diri tadi. Yang merasa nyaman di situ lakukan itu. Yang merasa nyaman dengan nafas H lakukan asal konsisten. Ya sekali lagi hukumnya hukum karma, Pak. Kalau kita berbuat itu serius, maka hasilnya pun akan hasil perjuangan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau hanya sekedar kayak saya ini kan masih kelas sekedar asal-asalan, dapatnya pun asal-asalan, dan ini harus saya picu terus supaya saya sendiri sebagai sesama kita ini kan sama-sama, Pak. Artinya saya sendiri bukan guru, Pak. Saya ini sama dengan jenengan, sama-sama pelaku menuhan itu. Kalau saya tidak serius ya saya ketinggalan gitu aja. Cuman karena saya sudah ngalami, akhirnya saya bisa cerita. Ini padat sekali dan dalam sekali ya. Kenapa ya? Saya terus terang belum berani, nanti saya sampaikan di YouTube ini. Rahayu, Mas. Rahayu, sebentar Mbak Alimatus, sebentar. Sebelum Samen bertanya, saya tanya dulu. Samen tadi ngalami apa, ketemu siapa? Waktu berpelukan itu ya. Ya. Tangan ini seolah-olah ketarik untuk dekat mikrofonnya, Mbak. Ya, waktu tangan diangkat tadi, itu langsung geringgingan telapak tangan. Habis itu seperti ada tarikan untuk memeluk tubuh saya sendiri. Ya. Itu yang saya rasakan terharu, terus damai gitu. Habis itu saya nangis sampai lama, sampai jenengan maturgung itu tadi, terus saya bisa berhenti nangis. Terus ini ada lagi, kalau bertemu belum bertemu, ada lagi yang ditanyakan ini, Mas. Soal tubuh yang bercahaya. Kemarin itu secara sadar saya ngobrol dengan putri saya. Saya itu melihat kok tubuh anak saya itu bercahaya. Seolah-olah di situ tuh nggak ada raganya, hanya cahaya gitu saja. Saya merem, kok terlihat, ngelek lagi, terlihat lagi. Habis itu saya menangis. Apakah ini benar? Apa saya halu? Terus kapan hari lagi keluar rumah,
itu salipan sama orang di jalan itu amit mawon nggih. Mukanya itu seperti monyet. Terus ada lagi seperti sapi. Saya sampai mikir gini, kenapa aku kok bertemu orang, badannya itu orang, tapi mukanya kok seperti sapi. Ini pun apa nggih, Mas? Pripun ngoten niku? Iya, Mbak. Kalau terbukanya khasab ya seperti itu, Mbak. Kadang-kadang saya pun mengalami melihat ketemu orang kok begini. Itu pun ternyata tidak baik juga bagi kita. Karena nanti kita punya pikiran jelek kepada orang-orang tersebut. Perlu diingat bahwa setiap manusia di dalamnya adalah Roh Kudus. Ada Atman yang walaupun bagaimanapun ya, walau bagaimanapun itu harus kita rahayui, harus kita kita ya bahasa saya kita rahayui ya, kita hormati, kita apapun keadaannya dia. Makanya yang sering-sering pelimpahan daya sejati ini kepada semua orang. Tidak melihat orang itu begini-begini. Yang penting kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Sebenarnya kita berjalan kepada kesemestian diri. Bahwa manusia yang mulia ini semestinya itu begini gitu. Kalau melihat tubuh kedagingan yang bercahaya itu tadi. Oh ya, ini mau saya bahas. Saya balik tadi bahasanya ke orang melihat orang-orang tadi. Ya semua cerita orang suci pasti tubuhnya bercahaya, Mbak. Sang Buddha pun tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama. Begitu pula ya Yesus, begitu pula Ibrahim. Ya termasuk hak kita itu. Jangan dianggap kita ini bukan sama-sama orang itu. Jangan berpikir, wah mereka kan ini. Ya, itu yang melemahkan kita lagi. Sampean coba aja, sampean sudah melihat. Ternyata Putri, ya jangan waktu itu sempat WA saya ya. Nggih, leres. Wah, tubuh anak saya kok jadi cahaya. Eksistensi cahaya kita di satu sisi keagungan, eksistensi fisik kita yang di bawahnya, ini adalah utuh kita semua. Mana yang kita dominankan? Kalau kita dominan pada fisik, kita akan mengalami kemelekatan fisik, kemelekatan duniawi. Kalau kita dominan ke cahaya, maka ya kita akan lepas menjadi manusia cahaya itu. Adam turun dari surga itu sebenarnya sebuah proses penggenapan diri menjadi sempurna. Dari surga yang di situ adalah dimensi cahaya, turun ke bumi menjadi dimensi
material. Artinya Adam sedang menuju ke kemuliaan karena dia utuh dari dimensi cahaya atau spiritual diutuhkan dengan dimensi bumi atau fisik. Ketika dia lengkap, maka Adam mulia. Mulianya Adam karena punya jiwa dan raga. Kalau jiwa tok, ya seperti para malaikat. Kalau raga tok, ya seperti batu. Sehingga cerita turunnya Adam dari surga ke bumi itu bukan sebuah proses penghukuman, tapi sebuah proses keutuhan, kemuliaan itu. Sehingga kemuliaan Adam akan melampaui kemuliaan malaikat apapun. Nah, ini kan kebalik lagi. Hal yang di luar umum kan. Kalau secara umum, misalnya cerita-cerita yang bersumber dari cerita Israiliyat, ya karena Adam dihukum ketika di surga digoda sama iblis. Nah, iblis bisa ya nerobos ke surga, nyerobot atau gimana ceritanya kok kebobolan. Dan asiknya di situ ketika kita mampu merahmati kedagingan kita, termasuk dalam kedagingan itu adalah nafsu dan ego-ego kita. Kalau kita mampu merahmati dan mencahayai, maka kita kembali menjadi makhluk surgawi itu. Yang bercahaya seperti gambar di belakang Mbak Kristanti, wajah Sang Yesus bercahaya itu, asiknya di situ. Kemuliaan manusia karena sempurna, karena ada jiwa raga. Kalau jiwa tok ya tidak sempurna, kalau raga tok ya tidak sempurna. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita berpikir, kok sederhana dan gampang sekali ya Mas Bonang, maka kita memberi daya yang sederhana dan pasti nyampe itu. Kalau sampai berpikir ruwet, wah ketemu Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, artinya kita menanamkan seperti itu. Ya nikmati sendiri. Semuanya pilihan dengan resikonya masing-masing. Tidak ada yang salah. Kalau mau milih bulat, ya silahkan seperti itu. Nggih, Mas leres. Kemarin itu saya sempat berpikir, ya Allah, masa men semudah ini. Matur ngoten kula teng putri kula. Semudah ini. Padahal saya sudah berpuluhan tahun belajar. Ngeten iki Mas, tapi selalu ruwet dan bulat. Kenapa semudah ini? Yeah. Karena kita sudah jadi manusia yang mulia itu artinya kita sudah memenuhi syarat. Jangan diberi syarat-syarat lagi. Yeah. Justru yang terjadi di sini adalah pelepasan dari semua hal-hal yang tidak berguna itu. Kita lepaskan semua. Tinggal kemurnian kita dengan Gusti Allah itu.
Nggih pokoknya manut maturi jenengan pun. Loh, sampean manut nang Gusti sampean aja. Nggih maksudnya Gusti. sebelum Oh ikut ya, kita ini konco diskusi, kita teman diskusi. Karena guru yang sejati ya Gusti itu. Gusti itu guru sejati. Guru sejati itu bukan hanya menunjukkan jalan yang benar, tapi memperjalankan di jalan yang benar. Kalau sekedar menunjukkan, Mbak Alimatus tanya, Gusti mana jalan yang benar? Oh, sana nanti ada lampu bangjo belok ke kiri. Sampai disuruh jalan sendiri, hanya ditunjukkan. Tapi kalau diperjalankan, seperti Sang Krishna, Arjunanya ya tinggal ngatut aja sudah. Biar Krishna yang pegang kendali, dia mau belok, biar dia mau nerabas lampu merah, hijau, lampu lalin, ya pasti benar kalau Sang Krishna. Nah, bedanya ditunjukkan jalan yang benar sama diperjalankan, bedanya di situ. Nah, Gusti saya itu memperjalankan saya, sehingga ya aku nganut aja. Nek Gusti yang pegang setir, akhirnya ya sesuai aplikasi kan, tiba-tiba nyampe penumpangnya ya duduk aja di belakang. Arjuna ya duduk di belakang. Kalau Arjunanya duduk di depan, terus Krishnanya tidak disuruh aktif, atau Gusti ditaruh belakang terus disuruh diam saja, kita seolah-olah punya kehidupan. Wah, aku ngatur kehidupanku kayak gini. Ya, wong eksistensi kita aja semu, terus disuruh ngatur-ngatur. Ini sejak napa meditasi pertama nih Mas sampai saat ini rawasnya nggih. Saya itu seperti dilahirkan kembali, seperti jatuh cinta lagi, ngoten rawasnya. Waduh, jatuh cinta, berjuta rasanya itu, Mbak. Soalnya kula niki sudah bertahun-tahun menutup ngoten. Terus setelah mengenal channel jenengan niki kok pripun nggih rasane tiyang kubreng. Nggih niku. Dan jenengan sendiri ya, dan jenengan sendiri. Ini bersama kita ini pelaku-pelaku spiritual yang berpuluh-puluh tahun ini. Termasuk saya, Pak. Termasuk saya, Pak. Maka pada suatu kesempatan, ketika saya mendapat teguran, leluhur Nusantara adalah luar biasa. Dan sebagai putra Nusantara, kenapa yang turun di dalam dirimu hanya darah, bukan daya. Bukan daya yang luar biasa itu. Nah, ketika mendapat teguran, pencerahan seperti itu, kemudian saya tersadar. Loh, apa salahku terus Gusti? Ternyata memang ada kekuatan-kekuatan lain yang dengan sengaja memarginalkan itu dengan sistematis, dengan dogma-dogma. Kalau kita mau berspiritual, durung wayahe le, engko nek wis umur 50 ya si wis boyoan baru disuruh duduk ya gimana, Pak? Oh, wadahe duduk wadahe, makome bukan makomnya. Oh, sabar, neriman. Disuruh sabar, disuruh neriman, kita dijajah ratusan tahun. Itu semua politik penjajahan spiritual itu sebenarnya. Termasuk merubah mindset-nya, Mas Bonang. Ya, mindset kita selama ini.
bahwa kita tidak pantas mendekatinya, kita terlalu kotor, banyak salah dan dosa, sehingga sebelum mendekatinya kita harus melakukan ini. Kita lupa bahwa ternyata kesejatian manusia ini adalah kemuliaan. Dan dogma-dogma itu terus masuk, Pak. Dan itu aktif akhirnya. Nah, ini jeratan yang luar biasa. Cuma syukurlah sekarang ya namanya hal-hal yang seperti ini tidak pernah bisa mati ya. Sekarang kita bisa buktikan bersama-sama seperti Mbak Alimatus, begitu energi sejati ini kita buka, kita kuatkan, kita bangkitkan, udah sampean ngalir saja, maka akan diperjalankan sudah. Nemui begini, asik saja sudah. Dan perlu ditanamkan pada diri kita bahwa kita ini sudah menjadi manusia yang dewa-dewa pun iri ya terhadap diri kita. Kita ini sudah sangat layak, sudah memenuhi syarat dan sangat layak untuk menggusti. Bukan hanya ketemu, tapi kita menjadi Gusti itu sendiri, menjadi Panembahan Agung itu. Kalau ketemu masih ada 2 personil antara yang ketemu dan yang ditemui. Tapi ini sebuah kesatuan sudah utuh sudah. Kalau dibahasakan susah ya. Bisa dibahasakan duduk di sebelah kanan Allah di surga. Masih 2 orang. Kok enggak pangku-pangkuan saja? Kalau saya lebih baik pangku, Pak. Enggak sebelah kanan, enggak sebelah kiri. Ya, lebih mendekati. Ya, karena itulah bahasa itu sangat terbatas untuk apa? Mengekspresikan cinta itu. Bahkan enggak bisa sudah, Pak. Makanya puncak itu diam. Puncak tauhid itu diam karena sudah enggak bisa ngomong, sampean. Bu Made minta tolong dinyalakan mikrofonnya. Videonya supaya bisa berdiri lagi, Bu. Kakinya rapat lagi. Pak Made ditarik. Bu Made ucapkan Rahayu. Rahayu gitu, Bu. Rahayu. Ya, tarik, Pak. Keras sekali. Sekarang Bu Made ucapkan mantra Ji. Gong gitu, Bu. Sudah, Pak. Tarik, Pak. Goyang pun tidak. Terima kasih, Bu. Ucapan Rahayu dan mantra Ji itu luar biasa bagi diri kita. Rahayui diri, peluk diri. Ra itu artinya, Ra itu dalam bahasa Sangsakertanya, Ra itu Tuhan ya, Tuhan sendiri. Hayu ya, yang indah, yang kuat, yang sehat, yang sejahtera, yang hayu-hayu itulah.
Rahayu itu artinya semua sifat Tuhan yang nyata. Ketika saya mengucapkan rahayu kepada jenengan semua, seperti ini. Bu Made lagi berdiri, Bu ya. Sorry, Bu. Nyicil-nyicil, dinyalakan ya. Nah, sekarang saya yang mengucapkan rahayu kepada Bu Made. Rahayu. Tarik, Pak. Itu loh efek rahayu yang saya ucapkan ke Bu Made. Goyang pun tidak. Saya sering sampaikan rahayu kepada teman-teman, kepada semesta, karena efeknya seperti itu. Terima kasih, Bu Made. Begitu pula mantra Ji. Mantra Ji itu vibrasinya luar biasa. Nanti teman-teman bisa di alam terbuka lantunkan itu mantra Ji. Monggo cerita-cerita. Saya persilakan. Iya, Mas Hari. Mengenai mantra-mantra menika pripun Mas? Kados mantra Gung menapa menika dalam damel napa meningkatkan energi di dalam diri menika. Waktu meditasi tata cara mekaten. Matur suwun Mas Bonang. Nggih. Ya, kalau nafas H tadi kita lakukan pagi hari rutin sekitar 30 menit. Itu jiwa raga kita derajatnya akan naik. Kesehatan, rezeki pun, karir pun, termasuk spiritualnya. Kuncinya di istiqomah. Kuncinya di keajekan, konsistensi. Teknisnya tadi yang sudah saya sampaikan, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, mendesis H gitu, sambil dirasakan seluruh pori-pori tubuh. Itu pun bisa diukur dengan alat untuk mengetahui kadar oksigen tubuh itu, oximeter yang ditancapkan di jari biasanya. Nanti kalau yang punya alat itu diukur kadar oksigen di dalam darah sebelum dan setelah menggunakan nafas H itu. Gunakan nafas H 3 kali saja, 3 kali tarikan, ukur kadar oksigen tubuh dalam darah. Maaf Mas Bonang, kalau Ya. alat itu biasanya saya sering pakai itu 99. Saya nggak pernah melakukan apa-apa, itu sudah 99. Oh ya, dilanjut aja Mbak Sisi. 99 kali maksudnya? Bukan, itu angkanya itu 99. Oh, sudah pernah dicek? Iya, sebab di rumah ada. Sebab ya. saya merawat orang yang kekurangan oksigen. Iya. Terus waktu sampean lakukan itu jadi maksimal kan? Saya nggak melakukan itu sudah maksimal. Oh ya, orang-orang tertentu berarti itu sehat. Maksimalnya bisa maksimalnya 100 Mas Bonang. Itu normal. Belum pernah 100. 99 kalau nggak salah Pak. Iya, tahu, belum pernah saya. 100. Ya. 99. Ya, nah yang kadar oksigennya rendah bisa dicek. Itu Mas Hari. Kemudian kalau
sebenarnya kan kuncinya itu gini ya. Sang Bima itu ketika ketemu Dewa Ruci, kemudian menjadi Bima Sakti. Bima Sakti itu bagaimana? Ya ketika tiupannya, ketika tatapannya, ketika pikirannya, energinya berjalan nyata. Dan itu seperti jenengan semua sudah. Tiupan jenengan, sabda jenengan, pikiran, kekuatan pikiran jenengan semua sudah aktif, sudah melampaui, tidak terukur jaraknya sudah. Tidak tahu di Hong Kong atau di Afghanistan sana ya tidak ada masalah sama sekali. Itulah Sang Bima Sakti. Nafasnya sudah nafas sakti. Nafas tiupannya juga. Sabda Bayu Idep. Sabda itu ucapan. Bayu itu tiupan. Idep itu pikiran. Jangan pernah lagi berpikir negatif terhadap diri, terhadap anggota keluarga. Apalagi sampai ngomong, keluar ucapan. Dan mengagungkan orang lain. Mengagungkan orang lain. Sang Bima setelah ketemu Dewa Ruci, misi Bima adalah menemukan Tirto Mahapawitra, air keabadian. Air keabadian itu siapa dia yang mampu meminum air itu, maka dia hidup abadi. Hidup abadi artinya lepas dari kematian. Itu Sang Bima dinasehati oleh Dewa Ruci bahwa ketika kamu menjalankan pelayanan kasih sayang kepada sesama, maka kamu akan mampu meminum air kehidupan itu. Kuncinya di pelayanan kasih. Kuncinya di pelimpahan daya sejati kepada siapapun, kepada orang. Kuncinya ketika dengan kesadaran nafas kita persembahkan untuk kehidupan orang lain. Bukan hanya senyuman ya. Tidak hanya senyum itu ibadah, tapi nafas pun ternyata luar biasa. Bahkan Mas Abu Bakar dengan teman ya sebelahnya. Ya, bisa berdiri salah satu teman yang teman atau siapa itu? Bapak kah? Kok suaranya enggak muncul Mas Abu Bakar? Iya. Atau Bu Made, sekali lagi Bu Made ya. Yang sudah biasa. Nah, ini sudah Mas Bonang. Oh ya. Sama siapa Mas Abu Bakar? Ini putra saya. Putra. Yang pertama. Ya. Ya. Namanya Habibina Yuna Alif. Ya. Habibina bisa berdiri. Habibina bisa berdiri. Berdiri. Ya. Kakinya rapat. Kakinya rapat. Mas Abu Bakar bisa tarik ke bawah. Tangan kanannya. Tangannya ya? Ya. 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 Loyo. Loyo. Ya. Sekarang Mas Abu Bakar dehem. Dehem itu kan gitu ya?
Iya, iya. Dehemnya ditujukan ke anaknya. Dah, tarik. Kuat sekali. Dehem itu loh ibadah. Iya, 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 iya. Masya Allah. Iya, iya. Semua yang kita lakukan, kalau dengan kesadaran, itulah bodhicitta. Yang kerja ini saya itu, mau cerita dulu, boleh? Ya, monggo, monggo. Ya, dari kemarin setelah diaktifkan Mas Bonang, pertama saya meditasi itu jantung saya terasa sesak, swakit begitu keras detak jantungnya, duduk sangat swakit. Terus tetap saya lanjut, saya pejamkan mata, saya melihat cahaya yang begitu tebal sekali di depan dahi saya. Terus pada akhirnya saya berada di cakrawala antara bumi dan langit. Kalau menurut saya seperti itu. Saya di tengah-tengah antara bumi dan langit. Dan saya pegang bumi tangan kiri, tangan kanan saya pegang langit. Itu yang saya lihat pada waktu itu. Dan saya bolak-balikkan sampai ke kanan ke kiri, tidak terbatas tangan ini. Ke bawah kiri, terus tangan kanan ke atas juga tidak terbatas. Saya melihat diri saya itu sangat besar sekali pada waktu itu. Terus setelah itu saya melihat kursi. Ada kursi, terus di depan saya, terus ada Mas Bonang duduk, seakan-akan mau berkata-kata gitu sama saya. Terus senyum gitu. Itu saya terenyuh. Terus penasaran apa yang ingin disampaikan, tapi saya merasakan kedamaian yang luar biasa pada waktu itu. Sangat damai sekali. Setelah itu saya melihat ada istilahnya mahkota. Ada mahkota raja. Kayak mahkota raja yang dipakai itu warna emas-emas. Terus di depan saya ada gunung-gunung emas banyak. Itu yang saya alami sejak kemarin. Dan setelah itu selesai meditasi, tangan kiri saya dan tangan kanan saya itu sangat tebal sekali. Masih merasa sangat tebal sekali. Seakan-akan kedua telapak tangan ini setebal gunung kalau saya istilahkan. Tak terhingga, sangat tebal sekali tangan kanan kiri saya ini. Sampai sekarang masih terasa setrumnya, masih sangat terasa sekali. Tangan kanan pewanas, tangan kiri ada setrumnya. Itu yang saya rasakan sampai sekarang, Mas Bonang. Iya. Mohon pencerahannya. Terus ini tadi untuk gong untuk leluhur itu, saya masih berada di cakrawala. Saya melihat ke atas sangat luas sekali dan seakan-akan leluhur saya itu berada di atas. Itu Mas Bonang. Iya. Ya. Kalau saya bertanya asal-asalan ini ya. Ya. Manusia dan alam semesta itu luhur mana, Mas? Mulia mana? Alam semesta sama manusia. Sama manusia. Ya, mulia manusia. Yang paling mulia kan manusia. Nah, karena kemuliaan itu akhirnya kita mampu merahmati alam semesta. Dan itu bukti, Mas Abu Bakar, bahwa diri kita ini bukan sekedar tubuh fisik yang terpenjara oleh ruang dan waktu ini. Ada eksistensi kita yang ternyata mampu merengkuh. Itulah kebesaran manusia. Itu eksistensi kita sendiri. Penting. Sebentar ini Pak, ada yang telepon ya. Kalau Mas ya, kalau kita tidak mengalami sendiri susah ya. Tapi kalau sudah mengalami sendiri, oh iya ya. Ternyata seperti ini ya aku ya.
Dan leluhur kita sangat bergantung kepada kita, Mas. Ini sampai sekarang kaki kanan kiri sangat dingin sejak tadi siang sampai sekarang. Sangat kedinginan sekali. Ya. Efek-efek hangat dan dingin itu selalu muncul. Dan saya garis bawahi kedudukan dan posisi kita sekarang sangat berpengaruh kepada leluhur. Kalau kita mampu mengkreasi kita semakin bersinar dan bercahaya, leluhur kita pun otomatis memperoleh manfaatnya. Bahkan bukan hanya itu, teman-teman cermati apa yang saya sampaikan ini. Bahwa ternyata sekecil apapun hal yang kita lakukan, ternyata adalah keabadian. Sekecil apapun hal yang kita lakukan, ternyata adalah keabadian. Kita saat ini melakukan pelimpahan rasa kepada alam, misalnya dengan bernafas atau meniup energi sejati ini ke alam semesta. Energi itu abadi. Energi itu kemudian berjalan dan dia tidak terikat waktu. Energi itu, energi kemurnian itu akan berpengaruh positif kepada anak cucu kita nanti, sekaligus energi itu akan mampu menerangi leluhur kita. Yang kita lakukan saat ini itu keabadian. Jenengan bisa runut itu. Dilanjut saja Mas Abu Bakar. Keluguan kita sebagai manusia yang memang sudah sempurna, itu perlu kita duduki kursi itu. Saya kalau boleh ingin menyampaikan beberapa ungkapan, Mas Bonang. Monggo, monggo Pak. Ya, saya Pak Minmawan dari Depok. Ya. Ya, kemarin siang itu ketika saya dihidupkan energi, kebenaran saya baru ngurus antigen di Karolus karena istri saya sejak tanggal 11 Maret itu diopname di RSCM. Kebenaran saya menunggu istri saya sehingga tadi saya agak terganggu karena ngurusi riaknya. Tapi lepas dari itu ketika saya ngurus itu tangan disuruh ke muka, saya juga ke muka gitu. Yang saya rasakan hanya geringgingen aja di gremeng-gremeng di telapak tangan saya. Tidak merasakan yang lain-lain lagi. Demikian juga ketika tadi memberdayakan kepada luhur,
saya juga nggak merasakan apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata minat, keinginan atau suatu getaran jiwa, seperti orang berdoa itu sebetulnya kan hanya kalimat, tapi getaran jiwa itulah sebetulnya yang menembus itu lintas ruang itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semedi ini juga ada getaran jiwanya, keinginannya apa? Karena seperti tadi saya sampaikan, bahwa keinginan dan getaran itu jiwa itulah yang sebetulnya itu yang menembus lintas ruang tadi. Jadi intinya, adakah keinginan yang getaran jiwanya itu? Terima kasih. Iya, Pak. Getaran-getaran halus itu salah satu indikasi bangkitnya energi sejati itu, Pak. Tiap kita beda-beda, nuansa-nuansa perjalanan akan berbeda. Ada yang mampu merasakan lebih, ada yang mampu visual lebih. Itu masalah latihan saja. Karena teman-teman yang sudah mengalami itu sebelumnya memang sudah pelaku spiritual, pelaku pencarian itu. Nanti kalau Pak Min semakin sering melatih kepekaan, nanti akan lebih peka sendiri, Pak. Kemudian tentang getaran jiwa yang jenengan sampaikan. Kalau jenengan amati mantra Ji, gong itu ada di dimensi vibrasi, getaran. Dan getaran keagungan itu kalau dibahasakan, dikata-katakan, tidak mungkin cukup kata-kata dan doa, Pak. Sehingga itu adalah semacam apa istilahnya ya? Dia merengkuh semua rasa itu dalam keagungan. Nah, kalau dibahasakan kan tidak karuan panjangnya itu. Ada di vibrasinya, di getarannya. Semua mantra itu tentang vibrasi. Ada yang Om, ada yang Ong, Om Purvaswaha. Vibrasinya, vibrasi kemurnian itu yang dipancarkan. Begitu juga mantra Ji, Gong, itu sudah bahasa jiwa itu, Pak. Sering dilatih aja, Pak Min. Semua doa, semua keinginan itu terangkum sudah. Karena gong itu getaran vibrasi yang murni, yang berjalan di frekuensi keagungan. Sementara kata-kata dan permintaan serta doa, itu kan kepentingan kita, Pak. Kita pasti milih kalau doa itu. Kita pilih sesuai yang menjadi kepentingan kita. Nah, di vibrasi gong itu semua dalam kemurnian. Gitu Pak Min, masalah latihan dan kenyamanan saja. Kalau jenengan di rumah sakit tentunya di alam bawah sadar jenengan ini lagi tidak nyaman itu.
Oh ya. Itu tetap bekerja, makanya butuh kenyamanan. Iya. Ya memang tadi itu karena istri saya riaknya keluar terus, harus menyedot lagi, jadi agak terganggu fokusnya itu. Saya matikan berkali-kali karena itu. Nanti dilatih aja waktu yang terus istri yang sakit digong aja sudah Pak, digong gitu. Persembahkan vibrasi ini untuk istri. Energi ini bekerja melampaui pikiran kita. Dia akan bekerja dengan ya namanya Gusti lebih tahu ya apa yang harus yang bisa kita terima dan terjadi pada kita. Ada pertanyaan saya lagi Mas Bonang kalau boleh. Monggo. Ya. Jadi ketika kita itu mengikuti agung tadi, artinya akhirnya kita itu si Arjuna itu dikusiri oleh si Krishna. Saya adalah Krishna itu memang di pewayangan kan sebetulnya itu titian Wisnu, jadi ibarat Tuhan gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah ketika saya mendengarkan YouTube yang ada semua, itu sabdo itu jadi misalkan si tanaman yang tidak berbuah diberdayakan akhirnya cepat berbuah, tanaman yang lalu tahu-tahu menjadi berdiri. Jadi saya mengistilahkan apa yang diucapkan, apa yang diinginkan itu terlaksana atau jadi tadi. Pertanyaan saya, ketika ada orang minta pertolongan kepada kita, misalkan sakit, kita sabdakan ternyata langsung sembuh karena kekuatan sabda yang sudah dimasuki energi tadi. Itu langsung sembuh. Nah, pertanyaan saya adalah kalau semua keinginan tadi itu kita sabdai dan berhasil, sedangkan keinginan tadi kan belum tentu sesuai dengan kalau di Islam istilahnya itu kan sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan petunjuk atau yang diridhoi Allah. Jadi pertanyaan saya adalah akhirnya kan kita memberi sabda yang tidak diridhoi Allah. Mohon penjelasan. Terima kasih Mas Bonang. Ya, jadi perspektifnya juga harus digeser, Pak. Kalau sudah dalam kemurnian ini, sudut pandang dan perspektifnya juga dari kemurnian. Bukan dari kedudukan yang kemarin-kemarin. Teman-teman yang sudah dalam perkembangan kemurnian ini, sabdanya juga akan terbimbing, Pak, tidak akan ngawur. Dan itu nanti penjelasannya panjang, Pak. Penjelasannya panjang. Kalau malam ini kita bahas, enggak akan tuntas, enggak akan cukup. Saya mau menyederhanakan bahasa saya juga nanti takut keliru paham nanti. Jadi yang jelas begini, misalnya di dunia ini, keadaan dunia ini, Mas Lodi bisa dibuka mikrofonnya? Iya. Nah, saya tanya ke Mas Lodi, di dunia ini ideal apa enggak? Kejadian-kejadian ini penuh keadilan Tuhan atau enggak? Kalau secara harafiah tentu tidak ya. Banyak orang tentu juga komplain. Nah, seperti ini saja. Kita lihat teropong kejadian di dunia ini, dari sisi kemanusiaan, di sini tidak ada keadilan Tuhan. Tapi ketika jenengan lihat dari sisi kemurnian, keagungan, ternyata semua yang terjadi di dunia ini sudah sesuai dengan karmanya masing-masing. Ya, betul.
itu penuh keadilan. Nah, tinggal dari mana kita melihatnya? Sebagai berperspektif manusia yang tidak sejati tadi, dalam tanda petik, atau dalam perspektif kesejatian kita. Jadi sebenarnya, misal seorang bayi lahir tidak lengkap misalnya, cacat misalnya. Oh, ini bayi belum melakukan apa-apa, sudah terlahir cacat. Kok tidak adil? Karena kita tidak tahu, ternyata di balik itu, kejadian sekecil apapun, itu ternyata ada latar belakangnya yang kita ternyata bikin sendiri itu. Bagaimana karma di kehidupan lampaunya. Nah, ini yang sering tidak kita sadari sehingga pernyataan seperti Pak Win tadi bisa keluar. Karena itu pesan saya, sudut pandangnya digeser. Dari awal kita yang hanya terjebak oleh dimensi ruang dan waktu, sekarang kita tahu bahwa kita tidak hanya fisik semata ini. Nah, mulai bergeser ini. Sudut pandang dan kapasitas berpikir kita juga harus mengikuti itu. Kalau dimensi, misalnya dimensi itu 1 sampai 10, kita sudah di dimensi 8, tapi sudut pandang dan cara pandangnya dari dimensi 3, ya akan tidak klop sama sekali. Nggak klop ya. Begitu pula yang belum di dimensi 10, belum mengalami peristiwa spiritual, ngomongnya sok spiritual, ya akan bulat lagi. Betul, Mas. Ada sebuah keadaan ketika kehendakmu dan kehendak Gusti itu menjadi satu. Ada sebuah keadaan ketika eksistensimu dan eksistensi Gusti itu ada di satu titik. Sehingga tidak ada lagi manusia dan tidak ada lagi Tuhan. Itulah Buddha. Itulah sang pengendali alam avatar. Ini saya akui teman-teman ya, pertemuan kali ini sangat dalam dan berat. Jadi karena waktunya juga sudah harus saya akhiri. Rahayu Mas Bonang, mau Mas Manto, monggo. Mau tanya sebentar ya. Saya. Terus terang saya ini posisi ya, saya asli Malang, posisi saya ada di perantauan di Korea lah. Ya. Terus dari tadi itu, dari yang Mas Bonang katanya suruh apa itu semua diambil napas tadi, saya terus terang belum merasakan apa-apa dari detik ini. Nah, terus ada pertanyaan, adakah bagaimana kita menyalurkan energi tersebut, Mas? Maksudnya untuk gimana ya? Untuk layaknya gimana ya? Mau menjelaskan kayak sulit lah, Mas. Yang jelas saya dari saat ini belum bisa merasakan masuknya energi itu, Mas. Yaitu. Iya. Jadi gini, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Yang saya sampaikan tadi, kepekaan kita masing-masing berbeda. Tentang kebangkitan energi, semuanya sudah aktif, Mas. Iya. Termasuk cakra-cakra semuanya sudah aktif. Bahkan termasuk kundalini pun sudah terbangkitkan. Dan itu semua. Ada teman yang merasakan getaran mulai tulang ekor ke cakra mahkota. Ada teman yang merasakan
panas dan dingin. Ada yang tidak merasakan. Sekali lagi tentang kepekaan. Termasuk Apa itu sampean, mungkin konsentrasi itu kurang, Mas? Bisa dari apakah kepikiran atau enggak, seperti Pak Sapa tadi yang di rumah sakit tadi. Iya. Kurang nyaman, waktu dan lokasinya, atau macam-macam itu. Makanya caranya, Mas, sering gunakan nafas H tadi. Lakukan konsisten. Nanti akan menguat dengan sendirinya. Itu waktunya gimana, Mas? Waktunya kalau senyamannya, tidak ada batasan. Ya. Dalam posisi kerja, dalam apapun atau gimana? Bisa. Kalau lagi kerja ya jangan nafas H ya. Sadari apa? Sadari saja. Sadari itu begini. Mas Abu Bakar anaknya masih ada tadi? Saya lihat ya Mas ya, Mas Wanto. Bentar Mas, saya. Mas Bonang. Masih Mas Bonang. Bisa berdiri lagi. Sini Bib. Praktek lagi Bib. Sini Bib. Iya. Sini. Ya sudah Mas Bonang. Kakinya rapat. Ya, rapat nih. Kemudian tadi. Ya sudah. Siapa namanya tadi? Habibina Yuna Alif. Ya, Habibina Yuna Alif. Ya, Mas Wanto bisa lihat kameranya Mas Abu Bakar? Ya, bisa Mas. Sekarang Habibi sadari sedang mendengar, ya, sedang mendengarkan. Saya akan ketuk ini ya. Dengar Mas Habibi? Sadari Mas Bonang sedang memberi ketukan ini. Dengar ya? Dengar. Enggak. Lagi. Enggak dengar. Coba. Enggak dengar. Mungkin mikrofonnya dikasihkan anaknya dulu. Nah, gini aja loh. Ya. Dengar ini Mas Habibi? Dengar. Sekarang kakinya rapat. Sudah. Dengarkan ini. Suaranya macam-macam. Suaranya nyerat-nyerat. Suruh narik. Bapaknya suruh narik kayak tadi, Mas. Narik. Berat sekali. Seperti itu, Mas Sam. Mas Wanto. Iya. Apa yang kita dengar, sadari apa yang kita lihat, sadari apa yang sedang kita lakukan, jadilah sang sadar itu, karena antara yang melihat, yang mendengar, dan yang menyadari sedang melihat, sedang mendengar, itu oknumnya sudah berbeda. Kesadaran kita itulah sang bodhicitta, itulah kesadaran agung. Sampean kerja tinggal sadari, termasuk menyadari nafas. Tidak ada apa itu, maksudnya tidak ada, maksudnya kayak seperti Mas Bonang katakan kayak pernapasan, cuma kita menyadari nafas saja ya Mas? Iya. Nah kalau sampean lagi kerja kan enggak mungkin lakukan nafas H terus Mas. Iya. Ya sadari aja kita sedang bernafas. Sadari kita sedang melakukan apa. Jadilah sang sadar itu. Siap. Kalau nafas H tadi, ya sampean harus lakukan rutin tiap pagi atau tiap malam pulang kerja atau sebelum kerja. Waktunya terserah lah pokoknya Mas. Ya senyamannya sampean. Iya. Seluangnya. Siap Mas, terima kasih. Terima kasih. Begitu teman-teman. Memang
sangat kurang ya kalau hanya Zoom. Padahal kita sudah 3 jam lebih ini. Tidak terasa juga. Makanya saya sarankan ya harus ketemu ya. Butuh perjuangan memang. Tapi yang jelas apa yang sudah saya sampaikan tadi luar biasa. Saya sendiri tidak tahu sebabnya kok tahu-tahu membahas yang seperti ini. Nah, ini berkah lah buat semuanya. Dan agung dan mulialah semuanya. Agung dan mulialah dalam pelukan Tuhan. Bersamanya kita selalu berjalan. Dan Rahayu Sagung Dumadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Rahayu. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Mas Bonang. Saudara semua. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu, Rahayu, Mas Bonang. Ya, Pak Tato, saya titip teman-teman untuk dikoordinir. Iya. Mas, atur dulu. Matur Banun, Rahayu. Rahayu. Nanti koordinator itu di grup bisa direncanakan atau Rahayu.